Swastiastu, Juru Gede. Swastiastu. Nggih, punapi niki wonten rame-rame ra. Ampura niki Juru Gede, yang niki sareng semeton niki tangkel niki minaban niki aduh mengganggu niki kesibukan aktivitas Juru Gede niki. Nggih, durus. Ampura yang datangan tiang meriki sareng semeton jagi wonten takenang tiang niki Juru Gede. Nggih, durus. Ampura niki sida untuk ditiang nggih, maca nggih durus. Suksema niki Juru Gede untuk galah dan waktunya niki yang jagi pacang takenang langsung niki indek konsep catur warna utawi wangse utawi kaste yang ada di Bali. Nah nikah lekat dengan yang namanya soroh kenten ataupun keluarga itu sendiri. Nah dikit yang ingin metaken kenten apakah benar jika seorang Brahmana ataupun kesatria bisa ditetapkan melalui garis keturunan utawi soroh ataupun keluarga itu sendiri kenten. Nah nike demun tiang niki mabah ngawet niki nasang metaken niki ring Pak Jero niki hampura niki Pak Jero nggih dan api nggih ampun nika nggih sampun Juru Gede nggih tamu demun niki tanas bos malek yang nasang niki Juru Gede nggih sing niki nggih sedurung titiang pacang mabah dalar nyawi santuk namet Pak Jero niki kelintang seperti biasa Pak Jero pakai bahasa Indonesia manten nggih. Nanging sedurung Pak Jero kawitin api sane kados petaken makosami niki Jero makosami nggih. Sedurung nika titiang nunas restu mohon restu santukan akeh penglingsir taler dane jero mangku taler rido yang pandito sane ngelintangin sane sampunikan pantan titiang iwang menawi niki taler petakian niki sangat riskan bagi tiang untuk menjawab dengan sangat riskan niki nanging titiang sekadi kelas dayong petakian ya harus tiang jawab nggih titiang mon restu dumun ring ido dane makasami singgih idane umat sedharma Om Swastiastu ring kanjakane mangkin titiang jagi pacang mabah kewentan petaken menawi wenten iwang titiang taler kirang titiang ampurayang iwang titiang taler kekirang titiang nunas miring sarang dagingin titiang taler sane dahat wangiang titiang jero mangku semeton titiang makasami sarang titiang nenten lali titiang sane dahat suciang titiang yang tiang muliakan niki kewentan tios ido yang pandito merago brahmano elingin titiang taler kewentan titiang namat kelintang kirang langkung dados jatmo inggih suksemo titiang lunas restu izin ring ido makasami suksemo. Nah kembali pertanyaan tadi niki menurut sudut pandangan Pak Jero menurut pemahaman Pak Jero itu sendiri nggih, apa yang menjadi satu pertanyaan adik yang namanya kita bertanya tidak ada salah. nggih. Artinya kita ingin tahu betul. Tetapi ingin tahu itu tepat bertanya ke tiang ring kanyakan dinone mangkin. Nah, niki sesuai dengan pemahaman tiang atau sudut pandangan tiang. Nggih. Dan tiang di sini selaku narasumber begitulah artinya kan begitu, tapi narasumber yang bodoh dia nggak tahu apa-apa sejujurnya. Nah mari kita bersama-sama untuk mengkaji, untuk mengartikan yang menjadi suatu yang sangat riskan bagi tiang untuk menjawab sesungguhnya niki Nah seperti yang tiang bilang tadi ampuro ping banget ido dane makosami sanedat wang yang titiang makosami taler umat sedharma sanene tiang ada kesalahan ampura yang titiang. Mari kita amati bersama-sama apa yang menjadi pertanyaan juga jawaban dari tiang. Ya, nah begini. Dari pertanyaan yang tadi kembali tiang tekankan sangat riskan di sini, tetapi tiang akan menjawab sesuai sudut pandangan tiang, sesuai dengan pemahaman tiang. Dan tiang tidak mempertentangkan pemahaman atau keyakinan dari saudara-saudara kita yang lain. Sama sekali tidak juga mempertentangkan. Nah, kembali dengan pertanyaan tadi yang disebut dengan catur warna ataupun catur wangsa itu. Nah, coba ulang lagi sekali. Nah,
ampura niki Nggih. ngeten. Niki terkait dengan konsep catur warna utawi wangsa utawi kaste yang di Bali lekat sekali dengan yang namanya soroh. Nah itu poinnya pemabah di pembukanya. Nggih. Nah pertanyaannya niki gede ampura niki, apakah benar jika seorang Brahmana ataupun kesatria bisa ditetapkan melalui garis keturunan utawi soroh ataupun keluarga itu sendiri? Nggih. Yang memang sengaja bertanya kembali kepada jero-jero Diki dengan pertanyaan yang jero agar di sini cukup jelas bahwa jangan sampai kita menyinggung daripada saudara kita. Mari kita bersatu, bergandengan tangan. Nggih. Nah, walaupun adik bertanya, yang namanya bertanya tidak ada salah, tetapi walaupun kita bertanya, alangkah bagusnya, kan begitu. Nah, secara luas, lentur dan elok, ya. Nah, tapi di sini saya dengar Nike agak riskan sekali, seperti yang ucapkan tadi, tapi saya akan menjawab dan amati saja. Di sini mudah-mudahan tidak ada ketersinggungan, sangat riskan lagi sekali Niki. Nggih. Pertama-tama dia akan menjawab dulu yang namanya catur warna, catur wangsa itu sendiri ataupun sebut dengan apa namanya kasta. Kan begitu. Apa kaitannya ada dengan soroh, kan begitu. Betul. Nah, di sini begini. Kita artikan satu persatu dulu ya. Catur warna, catur wangsa ataupun disebut dengan apa namanya itu kasta, itu menurut yang kan sama. Nah itu sama. Apa artinya dari semua itu? Ya tiang simpulkan catur warna catur wangsa itu adalah disebut dengan kasta, kan begitu. Yang simpulkan di mana di sini pertanyaannya tergabung kasta dengan disebut dengan soroh. Itu menurut yang berbeda. Nah, di mana yang berbeda arti daripada semua itu, yang sama adalah catur warna, catur wangsa dan kasta. Itu sama menurut dia. Nah, samanya di mana? Catur warna, catur wangsa itu sama. Itu. Catur warna, catur wangsa itu sama. Kenapa saya bilang yang namanya kasta itu juga sama di sana terkait? Karena sangat terkait. Yang menamai nanti menjadi catur wangsa ataupun catur warna itu karena kasta. Kan begitu. Di sini ada catur wangsa itu kan Sudra, Wesya kalau nggak salah nih, benar tidak? Wesya, Malih, Satrio dan Brahmana. Di mana di sini catur wangsa itu membuat satu nama 4 daripada yang berbeda daripada perbuatan itu sendiri. Nah, penyebab dari semua itu adalah perbuatan. Perbuatan itu yang disebut dengan kasta. Nah, kasta itulah disebut dengan catur warna atau disebut dengan catur wangsa, yaitu Sudra, Wesya, Satrio dan Brahmana. Apa itu artinya? Kasta itulah perbuatan. Nah, itu bedanya dengan soroh. Bila mana di sini biar menjadi pengertian secara mendetail. Ketika Sudra itu apa yang disebut dengan Sudra? Kan petani, ataupun buruh. Nah, buruh itu kan. Buruh ataupun petani itu yang keluar karena apa? Karena perbuatan Anda. Ketika Anda berbuat sebagai buruh, Anda akan disebut dengan Sudra. Ketika kita berbuat sebagai pedagang ataupun pembisnis disebut dengan Wesya. Ketika juga kita jadi pegawai pemerintahan satu negara, apapun terjadi di negara, yang duduk di kantoran atau pemerintahan, kalau menurut yang itu adalah karena perbuatan. Nah, ketika kita menjadi pemandu ataupun memberikan pemahaman tentang pengetahuan agama, yang istilahnya monoton dengan agama, baik itu pemangku ataupun istilahnya sampai itu yang sulingnya, kan begitu. Nah, itu disebut dengan Brahmana kalau menurut yang sudah artinya menjalani ketuhanan. Begitu Nah, semua itu yang membuat atau menyebutkan dia dengan sebutan semua itu masing-masing karena
perbuatan. Kalau menurut dia, jadi kan Anda yang menjawab sekarang. Nah, di sini adanya kita istilahnya sebagai sudra karena perbuatan kita selaku hanya sampai buruh ataupun petani. Ketika kita disebut dengan wesyo karena perbuatan kita sebagai pembisnis ataupun pedagang. Ketika perbuatan kita sendiri bisa menjadi satu pegawai untuk di pemerintah disebut dengan satria. Ketika kita menjadi pemandu umat khusus untuk ketuhanan dipercaya oleh masyarakat ataupun umat, kita menjadi karena perbuatan. Kalau di sini tadi kesimpulannya yang namanya catur warna, nah atau disebut dengan kasta itu sendiri adalah perbuatan. Kalau menurut yang karena itu nyata kelihatannya kan begitu. Ketika Anda mampu sekarang menjadi istilahnya pemandu umat walaupun istilahnya dari manusia biasa, ya bahkan muah medujati dados ido mediksa dados ido yang pandito. Kan karena Anda berbuat. Elingan nih karena Anda berbuat itu. Coba Anda merampok. Perbuatan juga. Jadi bromo corah ada nih. Karena kenapa? Karena perbuatan. Perbuatan. Eling-eling nih alon-alon menawi uang ampun ngangen. Nah nikot yang sukai skaper sekalo aja. Nah terhubung di sini adanya tadi apa soroh. Soroh itu rah keturunan ataupun disebut dengan marga, nah, kan begitu. Kalau bahasa Cina dibilang marga, margali, gitu kan begitu. Artinya suatu tanda daripada darah keturunan. Nah, yang pakai dulu contoh kecil, maaf bukan menistai ini untuk memudahkan untuk pengertian itu sendiri. Ya, di sini begini. Contoh daripada saya pakai binatang dulu ayam. Contoh kecil. Nah ada masjid di tiang dumun nak senang mesti mau gocean. Kan itu. Ketika umpamanya, nih soroh nu menang-menang nih. Oh nih soroh apa nih? Soroh siap kene. Itu kan rahnya keturunannya. Tidak artinya tergantung daripada perbuatan yang membuat dia nama. Keturunannya. Entah yo peceng perot ya tetap keturunan nenek untuk menandakan daripada satu keturunan rah ataupun keluarga. Itu bedanya. Tapi kalau di sini catur wangso, catur warna ataupun disebut dengan kasta itu di kita perbuatan. Iya karena didukung oleh perbuatan yang menentukan. Itu bedanya. Nah, itu contohnya. Kalau menurutnya seperti itu. Nah, pura niki, dulu gede niki, nah dosen niki sekali catur warna, habis itu juga dengan masalah wangse, kasta itu tanda kunci dengan yang kita tamat gitu gede. Artinya itu dasar daripada perbuatan gitu niki. Nah niki kasta itu adalah menurut yang perbuatan karena perbuatan itu yang menentukan kita berkasta. Semua itu kasta, tapi kastanya ada apa? Perbuatan kita jadi petani seperti yang bilang tadi, kita sebagai sudra. Kalau kita berbuat sebagai pedagang, jadi wesio. Ketika kita berbuat sebagai pegawai negeri, kita sekolah menjadi pegawai atau polisi atau apapun, jadi satria. Ketika mau berbuat, kita sebagai seorang pemangku diupacarai atau kita belajar istilahnya dengan mantra-mantra ataupun agama, kita jadi karena anak mau berbuat. Itu ilingan nih luar biasa sekali nih udah dosen nih masalah caturuan kasta nih beda nih pasti dengan masalah soroh dan keturunan kan sangat berbeda nih. Contoh kalau bidang keturunan, nah ketika nanti ya contohnya jadi umpamanya pemangku nah artinya dianggap jero umpamanya itu yang beramano itu sang suling dengan apakah tentu anak jero akan jadi suling? Belum tentu. Terus yang jadi pamannya yang jadi ido yang sungai pokulun udah brahmana siapa kan jero umpama contoh jangan tersinggung. Contoh jero siapa yang berbuat kan jero sendiri yang berbuat tinggal jero menjadi seperti itu diakui seperti itu menjadi kasta brahmana. Iya betul. Kan begitu.
Kasta Brahmana itu adalah yang bisa menyebarkan tentang ketuhanan, mengarahkan tentang jalan Jalan Tuhan kalau menurut dia. Nggih. Kan terdiri dari kata bahasa Brahman dan Manah gitu sebenarnya menurut dia. Nggih. Nah, begini. Kalau umpamanya keturunan Gus jadi Brahmana, Gus lah keturunan, dia tidak belajar itu sesuai dengan perbuatannya, apakah tentu bisa disebut hal itu? Tidak. Pikirkanlah, dia tidak perlu menjawab itu. Nggih, mari kita istilahnya bersama-sama saling mengkaji. Ya, tanamkan yang tidak istilahnya bukannya mengajari adik-adik semua. Nggih. Kalau kita belajar tentang ini, dinginkan kepala, tanamkan kerendahan hati itu yang utama. Nggih, karena kalau kita istilahnya tinggi hati atau apalagi keras, kan begitu, itu yang akan mengalahkan pola pikiran kita yang jernih, karena itu yang utama bagi kita. Kita harus mengalahkan, terus begitu nanti kebenaran itu hilang dalam pikiran. Nah, ini juga bukan satu kebenaran, tapi mohon dipikirkan. Kan begitu? Ini sesuai dengan sudut pandangan Pak Jero, yang namanya sudut pandangan ataupun pemahaman tidak bisa dipaksakan. Kan begitu? Dan dia juga tidak memaksakan orang lain harus begitu, harus begini. Karena dia juga tidak mengenal yang namanya satu harus kebenaran itu sendiri. Dia menyadari tentang diri dia sendiri, bahwa tiang adalah banyak kekurangan, sangat banyak. Nah, lanjut napi malih. Semua niki yo gede niki ampura banget kayak agak comel gede niki terus betul-betul ganti galang niki yo gede dan niki biar jelas kan. Jadi masih hubungannya dengan masalah niki catur niki tuana niki kasta niki. Nah, bila mana niki terkait dengan catur warna atau wangsa niki seberapa penting kan? Hubungannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan umat Hindu di Bali. Sangat penting kalau menurut dia. Kita di sini kalau menurut dia sih tidak tahu apa sesungguhnya, tapi terlalu berani sekali untuk memberikan pencerahan tentang hal ini. Tiang maksud tidak menawarkan, tapi ini pertanyaan apalagi di publik seperti ini, saya harus menjawab. Apalagi di sini maaf. Tiang tidak bisa mengarang apapun, tapi tiang sesuai pertanyaan tiang akan jawab sesuai dengan pola olah pikiran tiang sendiri. Kalau menurut tiang sangat penting, karena dengarkan baik-baik, kita diciptakan oleh Hidup Sang Yang Widiwaso, Tuhan itu sendiri dalam penyebutan agama Hindu. Kita di sini adalah berkarma, berbuat. Karena perbuatan kita lah yang membatasi terjadinya baik dan buruk dalam diri kita. Sangatlah penting kalau menurut tiang kasta itu dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita semua itu berlomba-lomba tanpa kita sadari. Padahal kita untuk mencari satu kehidupan. Kita ingin jadi pegawai, kita ingin jadi pemangku untuk memandu umat, kita ingin jadi Brahmana yang ingin memandu umat, memberikan pencerahan. Itu pola pikiran kita untuk menjadi satu cita-cita yang baik untuk membawa kita ranah ketujuan yang baik. Itu kan sangat penting itu dalam keluarga, karena itu juga disebut berbuat. Berbuat itulah kasta itu sendiri. Tidak ada lah kita punya tujuan, saya ingin jelek kan begitu. Iya. Kalau jelek itu tidak berkasta namanya, makanya disebut dia brahmacora. Ya, kasta itu adalah perbuatan. Itu semua baik, walaupun tingkat rendah, tengah dan tertinggi, semua itu adalah baik. Ketika itu perbuatan baik disebutlah kasta itu sendiri. Semua punya bidang dan tempatnya masing-masing dan saling keterkaitan ataupun saling mendukung satu sama yang lain. Luar biasa sekali niki. Aduh niki cukup jelas sampun niki sebagai mungkin pertimbangan yang sama semeton itu yang apa jero nak enten namat kelintang ngiring ge sarang-sarang kirang langkung napi malih dados niki sira dados mutaken malih nggih hampura niki jero gede nggih napi. Nah sebab niki di dalam kehidupan di masyarakat kenten. Nah mudah-mudahan niki artinya yang salah melihat, sebab niki keras hubungannya dengan masalah soroh kenten niki, masalah kasta kenten. Sering kali ini menimbulkan ampurut yang pakai bahasa kenten niki bahasa Indonesia ngiring sarang-sarang yang juga pakai bahasa Indonesia menimbulkan niki ada hubungan seperti jarak kenten. Yo gede kenten nah bilang niki ada pikan sih salah niki ada hubungan jarak kenten, ada batasan
Itu ada beberapa hal yang harus tidak boleh dilanggar. Kenten niki ampura niki jero gede niki mohon niki penjelasannya. Tapi betul nanti kenten. Ampuro banget nih. Nah, pertanyaan itu juga lagi sekali sangat riskan. Tanya, kalau dibilang betul atau salah itu Tiang tidak berani menilai hal itu, tapi dengarlah apa yang menjadi jawaban Tiang. Mari kita kaji bersama-sama. Di sini adanya soroh yang membatasi kita. Kembali Tiang ungkapkan dulu dari awal. Tuhan yang maha suci disebut dengan Tuhan hanyalah satu, tiada duanya. Dimanapun itu dalam kepercayaan agama apapun, Tuhan menyatakan adalah satu, benar apa enggak? Betul. Ya, Tuhan yang Maha Esa dalam penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan status agamanya masing-masing, walaupun beliau adalah Esa sesungguhnya. Kita harus pelan-pelan menyadari, ya. Nah, beliau maha adil, tidak memilih kepada umatnya sesuai dengan karmanya sendiri siapapun yang datang kepada beliau. Kan begitu dulu ya di sini ya. Nah, di sini artinya Tuhan itu adalah satu Tuhan. Kan begitu? Selain Tuhan adalah ciptaan. Kita yang namanya manusia, dimanapun kita dengan warna kulit yang berbeda, tetap yang namanya manusia di hadapan Tuhan adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah sama di hadapan beliau, sama-sama manusia. Yang membedakan kita adalah perbuatan kita yang membedakan kita. Makanya ada ini manusia yang baik dan itu manusia yang buruk. Tapi awal daripada garis bawah, sebuah namanya itu tetap manusia. Seperti contoh kecil yang kasar yang bilang tadi, ampuro bukan menistai daripada kita sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna yang menganut tri pramana. Saya contohkan di binatang ayam. Walaupun itu ayam soroh ayam bangkok, soroh ayam betet, maaf nih King, agak kenal yang gede. Nah, soroh ayam bekisar. Nah, mungkin daripada balung ataupun sosok tubuhnya atau bulunya yang berbeda, tapi sebutan awalnya adakah itu anjing bangkok? Kan tadi ayam dibilang. Semua sebutannya adalah ayam. Yang membedakan perbuatannya, mungkin dia bangkoknya istilahnya agak besar atau pukulannya yang abal-abal, nah, kan begitu. Nah, itu semua dari perbuatan. Sebutan kita adalah semua adalah manusia sama di hadapan beliau. Yang membedakan kita adalah perbuatan kita sendiri masing-masing. Makanya berbuatlah baik ketika Anda ingin berkata yang baik. Kan begitu. Tolong dimengerti pelan-pelan dengan kerendahan hati yang utama. Nah, seudah. Nggih, napi malih. Oke. Suksema sama niki, nggih. Antuk niki waktu penjelasan pencerahannya niki, aduh niki luar biasa sekali. Miring sarang-sarang ruwening titiang namet kelintang niki nggih. Nggih sidurung nika durus anu umpamanya benjang-benjang kirang langkung dagingin sarang tanapi. Nggih. Santuk tiang nak namet ngiring sarang. Nggih. Nggih. Semua niki lo gede yang Nggih. kita ngusung wali niki jadi pacangan atau Pramasanti niki. Nggih. Om Santi 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 Om Santi.